Presiden Indonesia Joko Widodo diketahui telah melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Tiongkok yaitu Xi Jinping di Hotel The Apurva Kempinski usai penutupan konferensi tingkat tinggi Group of 20 atau KTT G20 di Bali pada hari Rabu 16 November kemarin. Nah, sebelum melakukan kerjasama bilateral di antara kedua negara, Presiden Jokowi dan juga Presiden Xi Jinping sempat menyaksikan bersama uji coba kereta cepat Jakarta-Bandung melalui live streaming, di mana Presiden Jokowi optimis kereta cepat Jakarta-Bandung dapat segera beroperasi pada bulan Juni tahun depan. Usai menyaksikan uji coba tersebut, Indonesia dan Tiongkok pun langsung melakukan penandatanganan kerjasama di bidang ekonomi, perdagangan, dan investasi sebagaimana yang telah kami prediksi di episode sebelumnya. Ada 5 bentuk kerjasama di antara kedua negara ini. Yang pertama adalah rencana kerjasama promosi bersama dalam kerangka Kerja Poros Maritim Dunia dan Belt and Road Initiative atau BRI. Yang kedua, nota kesepahaman tentang pembangunan bersama Pusat Konservasi, Riset, dan Inovasi Tanaman Obat Indonesia dan Tiongkok. Lalu yang ketiga, nota kesepahaman tentang pelatihan kejuruan dalam sektor industri. Yang keempat, nota kesepahaman tentang peningkatan kerjasama ekonomi digital. Dan yang kelima adalah persetujuan, perluasan dan pendalaman kerjasama bilateral ekonomi dan perdagangan yang lebih lanjut. Kelima bentuk kerjasama itu pun akhirnya dituangkan dalam perjanjian antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Tiongkok tentang perluasan dan juga pendalaman lebih lanjut untuk kerjasama ekonomi dan perdagangan bilateral. Sebagaimana diketahui bahwa kerjasama ekonomi dan perdagangan bilateral atau BETC merupakan payung hukum kerjasama ekonomi dan perdagangan antara Indonesia dan Tiongkok. Kedua negara pun sepakat untuk memperbaharui persetujuan BETC ini yang dikarenakan BETC sebelumnya telah habis masa berlakunya pada bulan April tahun lalu. Nah, oleh karena itu, pembaruan persetujuan BETC ini pada tahun ini juga diharapkan dapat menunjukkan bukti nyata komitmen kedua negara untuk mengoptimalisasi potensi pasar sekaligus memperluas area kerjasama ekonomi, perdagangan, dan juga investasi bilateral. Lantas, seperti apakah hasil pertemuan bilateral antara Presiden Joko Widodo dan Presiden Xi Jinping? Inilah Jurnal Barata bersama saya, Bagas Sumarlan. Jurnal Barata. Presiden Joko Widodo diketahui telah mengadakan pembicaraan penting dengan Presiden Xi Jinping di Bali pada hari Rabu malam, di mana kedua kepala negara ini pun mencapai konsensus penting dalam upaya membangun komunitas Tiongkok-Indonesia dengan masa depan bersama. Kedua kepala negara ini pun sepakat untuk memperingati 10 tahun kemitraan strategis komprehensif kedua negara pada tahun depan sebagai kesempatan untuk menempa paradigma baru kerjasama tingkat tinggi. Mengawali pembicaraan penting di antara kedua kepala negara, di mana Presiden Jokowi mengucapkan selamat kepada Tiongkok atas keberhasilan Kongres Nasional Partai Komunis Tiongkok atau PKT ke-20 yang akan memajukan peremajaan bangsa Tiongkok di segala lini melalui jalur Tiongkok menuju modernisasi. Lalu begitu pula sebaliknya, Presiden Xi Jinping pun juga mengucapkan selamat atas keberhasilan Indonesia menjadi tuan rumah KTT G20 di Bali yang menunjukkan upaya G20 ini dalam mengatasi tantangan global melalui peningkatan solidaritas dan kerjasama. Kedua presiden pun sepakat bahwa Tiongkok dan Indonesia sebagai negara berkembang utama dan ekonomi baru akan senantiasa menjunjung tinggi filosofi mencari pembangunan yang berpusat pada manusia, berbagi gagasan dan juga kepentingan dan masa depan yang terhubung erat, serta berkomitmen untuk memberikan dukungan yang lebih kuat dalam pembangunan nasional masing-masing.
Indonesia-Tiongkok juga berupaya untuk membangun komunitas dengan masa depan bersama untuk mempertahankan nilai-nilai tradisional yang berakar pada peradaban Tionghoa, seperti bertetangga yang baik, mencari kerukunan sambil mempertahankan perbedaan, tradisi gotong royong, dan juga konsep Bhinneka Tunggal Ika. Dalam rangka mengamankan langkah-langkah konkret untuk lebih memperkuat kemitraan strategis komprehensif di mana Tiongkok Indonesia dan berusaha untuk membangun komunitas dengan masa depan bersama, maka kedua belah pihak pun telah merumuskan rencana aksi untuk memperkuat kemitraan strategis komprehensif Tiongkok Indonesia pada periode tahun 2022-2026, sehingga dapat memberikan rencana dan peta jalan terpadu untuk pertukaran dan kerjasama antara kedua negara di semua bidang dalam 5 tahun ke depan. Kedua belah pihak pun juga kembali menegaskan komitmen mereka untuk menjunjung tinggi prinsip tidak campur tangan dalam urusan internal satu sama lain dan terus saling mendukung dengan tegas dalam isu-isu yang menyangkut kepentingan inti, seperti kedaulatan nasional, keamanan, dan juga integritas wilayah. Indonesia lantas menegaskan kembali kepatuhannya yang teguh pada kebijakan satu Tiongkok, mendukung pembangunan damai hubungan lintas selat dan reunifikasi damai Tiongkok-Taiwan. Begitu pula Tiongkok kembali menegaskan dukungannya yang kuat terhadap upaya Indonesia untuk mengamankan persatuan nasional dan integritas wilayahnya. Setelah menyaksikan uji coba operasional kereta cepat Jakarta-Bandung, kedua kepala negara ini juga mengapresiasi kemajuan positif perkeretaapian sebagai proyek infrastruktur andalan kerjasama Tiongkok-Indonesia di bawah sinergi BRI dan Poros Maritim Global atau GMF. Kedua belah pihak pun sepakat bahwa pembangunan infrastruktur sangat penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi bagi negara-negara berkembang dan sepakat untuk melanjutkan proyek-proyek berkualitas tinggi di bawah sinergi BRI dan GMF, serta membangun lebih banyak proyek unggulan seperti koridor ekonomi komprehensif regional. Indonesia-Tiongkok juga sangat mementingkan kerjasama untuk pembangunan berkelanjutan, termasuk di bawah kerangka Inisiatif Pembangunan Global atau GDI yang akan memperdalam kerjasama di bidang pengentasan kemiskinan, revitalisasi pedesaan, pembiayaan berorientasi pembangunan, mempercepat penggarapan titik pertumbuhan baru seperti juga pembangunan hijau dan juga ekonomi digital, serta melakukan kerjasama dalam proyek-proyek besar di Indonesia seperti Ibu Kota Baru dan kawasan industri Kalimantan Utara. Kedua belah pihak juga akan memperluas kerjasama, perdagangan dan investasi dalam semangat yang saling menguntungkan dan timbal balik serta mendorong peningkatan industri, menjaga stabilitas rantai pasokan dan juga rantai industri, serta memastikan ketahanan pangan dan ketahanan energi. Kedua negara sangat mementingkan kerjasama kesehatan, sehingga selain mendorong kerjasama rantai industri vaksin secara keseluruhan dan penelitian dalam pengembangan obat, mereka juga memperkuat kerjasama penelitian, pengembangan, dan juga genomik dalam produksi vaksin untuk mendukung Indonesia dalam upaya membangun hub vaksin regional agar terus dapat memainkan peran teladan dalam kerjasama kesehatan dan juga perang melawan COVID-19. Nah, kedua belah pihak ini juga akan memperdalam kerjasama di bidang inovasi sains dan teknologi, pendidikan, budaya, pariwisata, dan juga kepemudaan, serta memperkuat pertukaran orang dengan maksud untuk mempromosikan ikatan antara dua bangsa. Indonesia-Tiongkok juga akan memainkan sepenuhnya mekanisme kerjasama maritim di bidang penelitian ilmiah kelautan, perlindungan lingkungan dan juga keselamatan navigasi, pencegahan dan mitigasi bencana, peningkatan kapasitas maritim dan juga perikanan, serta meneruskan proyek lumbung ikan nasional. Kedua negara juga memiliki kepentingan yang sama dalam memastikan perdamaian dan stabilitas melalui dialog dan juga diplomasi, serta akan menjaga komunikasi dan koordinasi
yang erat dalam urusan keamanan regional dan global, juga bersama-sama mengatasi perselisihan regional serta tantangan global seperti terorisme, perubahan iklim, keamanan dunia maya, dan biokeamanan. Kedua belah pihak sepakat untuk meningkatkan komunikasi dan menjajaki upaya kerjasama potensial di Inisiatif Keamanan Global atau GSI. Kedua belah pihak juga akan terus memperkuat multilateralisme secara aktif di forum-forum multilateral seperti PBB, Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik atau APEC, dan juga G20 untuk meningkatkan kerjasama Selatan-Selatan melalui mekanisme dan juga kerangka kerja seperti Forum Brasil, Rusia, India, Tiongkok, dan Afrika Selatan atau BRICS. Gerakan non-blok dan juga kelompok 77 dengan maksud untuk secara tegas melindungi hak dan kepentingan negara berkembang seperti keadilan global. Setelah pembicaraan tersebut, Indonesia dan Tiongkok pun akhirnya menandatangani naskah BETC dan juga serangkaian dokumen kerjasama lainnya di bidang ekonomi digital, pendidikan, pelatihan vokasi, pertanian, kesehatan, tanaman obat, media dan pembiayaan, infrastruktur, serta impor pisang Indonesia. Kemudian menutup percakapan dalam pertemuan itu, kedua kepala negara pun berjanji untuk sering menjalin komunikasi dan juga memberikan arahan strategis dalam memperkuat kemitraan strategis komprehensif Tiongkok-Indonesia, serta berusaha membangun komunitas dengan masa depan bersama. Presiden Xi Jinping lantas mengucapkan terima kasih atas sambutan hangat dan ramahnya dari Presiden Jokowi, pemerintah dan juga rakyat Indonesia. Tidak lupa ia juga menyampaikan undangan kepada Presiden Jokowi untuk mengunjungi Tiongkok lagi di lain waktu. Saya Bagas Sumarlan, terima kasih dan sampai jumpa. Demikian Jurnal Barata.